Anda kembali di kabar utama pemirsa. Tim gabungan Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya menangkap beberapa pelaku perusakan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di kawasan Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Depok. Dari beberapa orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Hingga kini kedua orang itu masih dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, 3 mobil polisi dari Satreskrim Polres Metro Depok dibakar oleh massa saat petugas hendak menangkap TS, seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Ranggon, Harjamukti pada 18 April. Massa yang tidak terima rekannya ditangkap langsung membakar mobil polisi. Polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir 2 kali dari pemanggilan atas 2 laporan polisi. Sementara itu pemirsa, pemerintah merespon laporan Amerika Serikat yang menyinggung Pasar Mangga 2 sebagai salah satu pusat barang ilegal dan bajakan di Indonesia. Kementerian Perdagangan menyatakan pihaknya selama ini gencar melakukan sidak dan pengawasan terhadap barang-barang. Pasar Mangga 2 Jakarta kembali jadi sorotan karena masuk laporan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat sebagai salah satu pusat barang ilegal dan bajakan. Dalam laporan itu, AS menuding peredaran barang bajakan menjadi hambatan perdagangan dan menciderai hak atas kekayaan intelektual. Menteri Perdagangan Budi Santoso merespons laporan tersebut dan menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan. Oke, ya itu nanti coba ya. Ya tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga pengen haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun hak seperti itu harus ditegakkan. Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan atas barang ilegal. Pada Kamis lalu, Kementerian Perdagangan mengekspos ratusan ribu barang ilegal senilai 15 miliar rupiah. Barang yang disita terdiri dari perangkat elektronik, alat rumah tangga, aksesoris mobil, hingga alas kaki dan mainan anak. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Ya, gitu. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang Amerika Serikat USTR menyatakan perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga 17,9 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Angka ini naik 5,4% dari tahun sebelumnya di 2023. Sehingga Indonesia pun dikenai tarif resiprokal sebesar 32%. Salah satu masalah yang disoroti pemerintah Amerika Serikat adalah peredaran barang ilegal di Indonesia. USTR menyoroti minimnya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap properti intelektual yang ditunjukkan dengan maraknya kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Bahkan laporan ini secara spesifik menyebut Pasar Mangga 2 di Jakarta yang masuk dalam daftar Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2024. Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan mengungkap pelanggaran hak cipta seperti pemalsuan merek baru dapat ditindaklanjuti jika ada laporan resmi dari produsen atau pemegang merek. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasar Mangga 2 Jakarta menjadi sorotan dalam laporan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat. Disebut-sebut sebagai salah satu pusat barang ilegal dan bajakan di Indonesia. Dan dalam laporan itu, Amerika Serikat menuding peredaran barang bajakan menjadi hambatan perdagangan dan mencederai hak atas kekayaan intelektual. Lalu bagaimana ekonom Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios, Center of Economics and Law Studies, menganalisa soal Mangga 2 yang menjadi sorotan Amerika Serikat ini? Kami akan berdialog dengan Mas Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima.
Selamat malam. Ya, Mas Bima, bagaimana sebenarnya peredaran barang ilegal atau barang palsu di Indonesia? Apa benar bahwa barang palsu atau bajakan yang beredar di Indonesia ini nilainya lebih dari 200 triliun rupiah, Mas? Iya, itu estimasi yang paling moderat sebenarnya, 291 triliun rupiah, setara 10% ya, total perdagangan barang dan eceran seluruh Indonesia itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Amerika Serikat ini hanya memberi contoh kan satu, Pasar Mangga 2, dan itu sebenarnya nggak sepenuhnya tepat. Banyak barang di Mangga 2 juga hasil produk dari UMKM lokal. Kalaupun ada barang-barang kemudian bajakan atau yang disebut sebagai barang ilegal, jiplakan, ya itu kan tinggal kemudian penegakan hukum. Yang repot sekarang ini bukan peredaran barang-barang di toko-toko fisik, tapi justru peredaran barang-barang ilegal itu ada di toko-toko online, ada di social commerce misalnya ya, kemudian di sosial media, dan ada juga di marketplace, marketplace online. Itu masih beredar barang-barang itu, dan itu nilainya masif ya. Jadi saya kira 290 triliun itu adalah angka yang paling rendah. Bahkan barang-barang jiplakan dari luar negeri, itu pun juga banyak sekali dikirim ke Indonesia. Contohnya apa? Barang bekas thrifting. Ini barang baju bekas. Kemudian orang Indonesia beli. Itu nilai transaksinya kan dilaporkan 100 triliun rupiah. Jadi begitu beli ternyata ini bukan barang bekas original atau branded yang ada di luar negeri, dari Jepang, dari Korea Selatan, misalnya dari Eropa. Tapi ini juga adalah barang ilegal. Jadi kita dapat masalah dua nih. Barang-barang ilegal yang kemudian dia menjiplak brand-brand yang disebut Amerika itu, dan barang bekas yang sebenarnya dia adalah barang ilegal di negara asalnya, dikirim dan dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ini kenapa terjadi? Karena pintu-pintu masuk ilegal itu banyak sekali caranya di Indonesia. Jadi mulai ada pintu masuk di perbatasan, kemudian juga di kawasan-kawasan pabean. Jadi mereka bermain itu yang legal pun jalurnya, itu mereka bermain dengan cara mengklasifikasikan berbagai jenis barang itu dalam satu faktur atau dalam satu dokumen. Contohnya misalnya sepeda gitu ya. Tapi di dalamnya ternyata satu kontainer itu isi mainan anak, isi baju-baju, kemudian isi barang elektronik, itu dicampur dalam satu bulk atau satu kontainer. Itu biasanya pengawasannya agak sulit di sana. Jadi situasi sekarang memang barang ilegal ini akhirnya menjadi bom waktu aja sebenarnya. Dari dulu kan sudah banyak fenomena masyarakat pakai barang ilegal, barang kemudian counterfeit atau barang palsu. Tapi sekarang sama Donald Trump ini dijadikan sebagai cara agar menekan Indonesia. Padahal di seluruh dunia, di Turki itu banyak barang-barang branded yang kemudian ternyata barang-barang palsu itu juga banyak. Di China masih ada banyak. Di Asia Tenggara juga masih banyak gitu. Tapi ini saya kira kalau nggak diselesaikan, suatu waktu akan muncul juga dorongan-dorongan negara lain yang menggunakan isu barang-barang ilegal ini untuk menekan soal tarif, soal mau minta konsesi, dan lain-lain. Ya, Mas Bima, jadi bagaimana Mas Bima pengawasan pemerintah soal peredaran barang palsu bajakan yang ini bisa dikatakan peminatnya lumayan banyak di Indonesia, khususnya yang memiliki daya beli yang juga terbatas, Mas Bima? Ya, ini sebenarnya menjadi pengingat bahwa situasi ekonomi ini kan cenderung berbagai indikator daya belinya melemah. Artinya apa? Gelombang PHK banyak, masyarakat itu masih mau terlihat punya value atau punya status sosial, dan juga pengaruh dari media sosial untuk selalu flexing dengan barang-barang yang bermerek. Ini artinya apa? Semakin ekonomi tertekan, masyarakat itu semakin turun daya belinya, barang-barang ilegal ke depan ini akan sangat masif. Tadi ya, barang ilegal yang baru, memang baru diproduksi dari pabrik tapi menjiplak merek lain, dan juga barang-barang yang beredar di pasar thrifting, yang sebenarnya barang bajakan. Nah, jadi gimana penanganannya? Penanganannya paling mudah, pemerintah gelontorkan dana yang besar itu untuk polisi di perbatasan, kemudian jalur-jalur tikus, itu semua di situ ada narkoba, ada perdagangan manusia, ada barang-barang ilegal, itu satu paket lah. Kalau kita bisa perketat di perbatasan, di jalur-jalur tikus itu sudah satu hal sendiri untuk bisa menurunkan setidaknya peredaran barang-barang jiplakan ataupun barang ilegal yang masuk.
Kemudian gimana nih, konsumen juga nggak pernah ada edukasi serius kan, edukasinya kan cinta produk Indonesia, tapi kita nggak pernah diajarin bahwa memakai barang-barang yang tidak original, barang KW, barang palsu itu sebenarnya memalukan. Jadi nggak pernah ada pelajaran itu atau nggak pernah ada edukasi khusus soal itu. Kemudian sanksinya. Jadi kalau yang dikumpulkan pemerintah misalnya penggerbekan barang-barang ilegal nilainya 15 miliar. Tadi ya barang yang beredar ilegalnya 290 triliun, itu kan jauh sekali gitu. Jadi artinya apa? Artinya sanksi selama ini kalau mau serius itu potong dari kepalanya. Artinya dari sisi pemain-pemain besar, distributor besar, importir barang-barang jiplakan, yaitu sanksinya berat gitu ya, pidana sampai kemudian ada pencabutan izin usaha. Jadi harus itu. Tapi di sisi yang lain, bagi pedagang-pedagang nih seperti pedagang-pedagang yang ada di Mangga Dua, ada di Glodok, Tanah Abang, pendekatannya beda. Ini kan pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya masuk kategori sebagian UMKM. Bagi mereka jangan-jangan kemudian dipenjara gitu ya kalau menjual barang-barang yang jiplakan. Tawarkan dong produk-produk lainnya yang dari segi harga bersaing dengan barang-barang jiplakan, kasih kredit murah dengan bunga yang rendah. Jadi harus ada solusi juga. Karena kita tidak mau yang sebenarnya Ya, dirugikan ya, baik kalau Mas ada Bima. penegakan hukum yang terlalu keras adalah segmen pedagang kecil ke Ya, bawah. baik Mas Bima Yudhistira. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira atas waktunya. Selamat malam dan terima kasih Mas.